Jarak tanam itu adalah hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita berkebun kelapa sawit. Tentunya teman-teman, bukan hanya kebun kelapa sawit saja yang memerlukan jarak tanam yang ideal. Bertani apapun kita pasti akan menjumpai tentang peraturan jarak tanam yang ideal untuk tumbuhan masing-masing perkebunan. Tidak terkecuali dengan kebun kelapa sawit kita. Namun teman-teman, banyak dari orang-orang itu beranggapan bahwa jarak tanam itu tidak penting, dan mereka terbawa nafsu yang inginnya itu mendapatkan kuantitas batang yang sangat banyak, dan itu adalah pemikiran yang keliru. Ada juga pemikiran yang menjarangkan jarak tanam dan beranggapan dengan jarak tanam yang terlalu lebar itu akan menambah produktivitas dari kebun mereka, dan itu juga adalah hal yang tidak tepat. Lalu apa yang harus kita lakukan teman-teman? Tentunya ketika kita membeli atau menggunakan benih yang memang benar dari balai resmi, tentunya di sana sudah direkomendasikan jarak tanam yang baik. Namun teman-teman, sebagai orang awam kita harus paham, ketika kita menggunakan bukan benih yang resmi, tentunya kita juga harus tetap menerapkan jarak tanam yang ideal. Nah, kerugiannya ketika kita melakukan jarak tanam yang kurang pas, contohnya ketika kita melaksanakan penanaman dengan jarak tanam yang terlalu rapat, dan hal tersebut biasanya didasari oleh nafsu kita yang ingin mendapatkan kuantitas batang yang banyak. Ketika kita di lahan, ketika kita melakukan pancang tanam, kok ternyata 8 kali 8 itu 9 kali 9 itu terlalu rapat, lalu kelihatannya ini sayang ya, eman-eman, kalau bahasa kami itu eman-eman. Nah, saat itulah nafsu kita itu memuncak dan ingin menggeser lagi menjadi lebih rapat supaya kuantitas dari batang yang kita dapatkan itu lebih banyak. Nah teman-teman, ketika kita menanam memang belum terasa, ketika umur 1 tahun 2 tahun belum terasa, namun nanti ketika umur 4 tahun baru terasa efek yang akan kita dapatkan. Ketika sawit itu mendapatkan nutrisi yang baik, tentunya pertumbuhannya akan normal atau akan baik. Namun ketika nutrisi yang kita berikan itu tidak baik, nah disanalah perkembangan dari kelapa sawit kita itu akan terhambat. Kenapa? Apakah ada hubungannya antara nutrisi dengan jarak tanam? Tentu teman-teman, ketika kita memberikan menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat, nah di sini yang harus kita ketahui, nutrisi itu bukan hanya sekedar yang berasal dari tanah teman-teman, bukan hanya pupuk, bukan hanya unsur dari humus atau unsur dari tanah, namun cahaya matahari itu juga merupakan nutrisi yang harus didapatkan dari tumbuhan kelapa sawit kita. Nah, ketika kita menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat, tentunya asupan nutrisi dari cahaya matahari itu akan sangat berkurang, dan ketika umur itu sudah beranjak 4 tahun hingga 5 tahun, nah di sana daun itu sudah mulai merapat, dan tentunya nutrisi yang dibutuhkan oleh perkembangan dan pertumbuhan kelapa sawit kita itu akan berkurang secara signifikan. Dan tentunya teman-teman, perkembangan kelapa sawit, pembesaran batang kelapa sawit itu hingga umur 5 sampai 6 tahun, bahkan hingga sampai 7 tahun itu masih melakukan pembesaran batang dan buah ya tentunya. Dan ketika memang umur 1 sampai 2 tahun itu belum terasa karena memang daunnya belum menyatu. Dan di sana memang pertumbuhannya masih terlihat normal ketika umur 1 sampai 2 tahun. Namun ketika nanti umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah mulai terhambat dan kelihatan bahwa batangnya itu sulit untuk membesar. Dan efeknya apa teman-teman? Efeknya adalah buahnya yang juga tidak bisa membesar. Sedangkan kelapa sawit itu hingga umur 7 tahun hingga umur 10 tahun itu masih tetap perkembangan buah itu masih tetap berlanjut hingga mendapatkan bobot yang maksimal, dan itu akan sangat merugikan bagi kita teman-teman ketika memang jarak tanam kita terlalu rapat. Selain dari intensitas cahaya matahari,
tentu nutrisi yang berada di tanah juga itu akan berdampak buruk juga, karena nanti akar-akar dari kelapa sawit kita itu akan menjadi lebih banyak, dan tentunya ruang dari tanah atau ruang dari mikroorganisme untuk berkembang itu juga akan sedikit terganggu atau sedikit sempit, dan tentunya akan mematikan humus-humus atau hara-hara yang ada di sana. Itu yang pertama teman-teman. Jadi sangat merugi ketika kita melakukan jarak tanam yang terlalu rapat atau memang tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh para pakarnya lah, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua teman-teman, ketika kita menggunakan jarak tanam yang terlalu lebar, misalkan ya kita menggunakan jarak tanam pelepah pendek dengan ukuran 11 kali 11, atau pelepah panjang kita menggunakan 12 kali 12 dengan mata 4 atau segi 4 sama sisi atau kotak. Dan tentunya teman-teman, hal tersebut harus kita pelajari tentang baris atau baris tanam itu harus menggunakan segitiga sama sisi atau segi 4. Apakah manakah yang lebih menguntungkan bagi petani, apakah segitiga atau segi 4, dan itu harus benar-benar kita pelajari sebelum kita memang menerapkannya di kebun kita. Jadi teman-teman, ketika jarak tanam yang terlalu lebar, misalkan kita menggunakan mata 4 dengan jarak tanam 10 kali 10. Loh, 10 kali 10 itu adalah hal yang wajar katanya. Kalau pelepah panjang itu 10 kali 10 itu adalah normal atau memang direkomendasikan. Betul teman-teman, 10 kali 10 adalah jarak tanam yang direkomendasikan untuk pelepah panjang, dengan catatan dengan baris mata 5 atau segitiga sama sisi. Kalau kita menggunakan baris tentara atau kotak, tentunya itu akan membuat space yang lebih lebar, dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Dan ketika kita menggunakan jarak tanam 10 kali 10 untuk pelepah panjang, itu sudah sesuai dengan rekomendasi, dan itu sudah bisa membuat pertumbuhan kelapa sawit kita itu bisa tumbuh maksimal. Jadi kalau kita menggunakan jarak mata 4, tentunya sebenarnya itu tidak direkomendasikan untuk perkebunan kelapa sawit ya, karena itu akan ada satu space itu yang bisa hingga 12 hingga 13 meter antara pohon dengan pohonnya. Dan tentunya kita sebagai petani sawit harus cerdas dan lebih menghemat tanah kita itu dengan menggunakan baris tanam yang benar. Nah teman-teman, apa sih efeknya ketika kita menggunakan jarak tanam yang terlalu lebar? Yang pertama tentunya kita akan rugi kuantitas batang. Itu sangat penting karena satu batang itu sangat berharga untuk kita. Itu teman-teman. Yang kedua tentunya kita akan lebih boros tentang akan perawatan gulma atau perawatan rumput. Dan dengan jarak tanam yang terlalu lebar, tentunya intensitas matahari itu akan lebih banyak hadir atau lebih banyak datang ke kebun kita ya. Jadi penyinaran matahari itu bisa lebih maksimal. Memang benar nanti akan berakibat tentang pertumbuhan sawit kita itu akan maksimal, akan besar. Namun dengan beberapa perbedaan kuantitas batang, jumlah pokok yang nanti akan kita dapatkan. Nah untuk jarak tanam segitiga itu biasanya akan mendapatkan selisih hingga 20 batang. Nah 20 batang ini juga nanti akan bisa lebih menguntungkan untuk kita. Dan tentunya dengan intensitas matahari yang tinggi, pertumbuhan gulma itu akan sedikit lebih cepat dibandingkan ketika jarak tanam yang lebih rapat. Dan tentunya biaya pembersihan gulma itu juga sangat besar teman-teman, dan itu juga bisa merugikan kita. Jadi solusinya bagaimana teman-teman? Kita harus mengetahui jarak tanam yang ideal dengan baris tanam yang ideal. Jadi kalau untuk pelepah panjang itu bisa kalian gunakan 10 kali 10 meter, dengan catatan itu adalah baris mata 5 atau segitiga sama sisi. Kalian bisa belajar segitiga sama sisinya itu seperti apa di video yang ada di dalam channel ini. Dan tentunya saya tidak merekomendasikan ketika kita masih
tradisional atau masih kuno dengan menggunakan baris mata 4 atau baris tentara, dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Nah teman-teman, itulah beberapa keuntungan dan kerugian ketika kita menggunakan jarak tanam yang tidak ideal. Dan untuk mungkin ada yang bertanya, untuk pelepah pendek berapa sih jarak idealnya? Jarak idealnya adalah 9 kali 9 dengan baris mata 5. Jadi tidak ada istilah baris mata 4 untuk perkebunan kelapa sawit, karena banyak sekali keuntungan-keuntungan ketika kita menggunakan jarak tanam segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi itu jaraknya dari manapun itu akan tetap 9 meter kalau kita menggunakan jarak tanam 9 kali 9. Jadi mau ke utara 9 meter, mau ke selatan 9 meter, mau ke tenggara 9 meter, nah itu tetap 9 meter teman-teman. Jadi jarak antar pohonnya itu tetap 9 meter, karena barisan segitiga sama sisi itu bukan segi empat ya, tapi saling silang seperti itu. Jadi mau kemanapun pelepah itu tetap 9 meter jarak antar pohonnya. Itulah kelebihan dari baris mata 5. Jadi saya tidak merekomendasikan kalian menggunakan baris mata 4 karena itu sangat-sangat merugikan bagi kita. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas atensinya. Aduh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.